Widodo sebagai anak tukang kayu, kemudian songong, kemudian kurang ajar dan lain sebagainya. Namun demikian seorang warga berani melawan Ripka Ciptaning. Ripka anjing, begitu katanya ya. Aduh, luar biasa ya. Maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi, itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong ya kan. Nah itu lain kejadian. Tadi Bung Wilson udah cerita panjang lebar. Tapi itu karena reformasi loh. Dulu kan semua kita tahu bahwa yang bisa jadi pejabat dari LKMD, RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar. Harto begini-begini, jangan. Jalur hukum. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi anjing kapitalis, jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Saya harus membuat video khusus merespon mulut kotornya Ripka Ciptaning atau Ciptanjing. Ini orang ya, saya pikir sudah kebangetan. Jadi satu hari ini saya lihat TikTok, Facebook, semua orang sudah menjurus ke dia dan memberi peringatan bahwa perilaku dia itu sudah kebangetan terhadap kepala negara. Kita tidak bisa biarkan. Jadi kalimat yang disampaikan itu sudah sangat merendahkan dan itu membuat contoh buruk bagi anak-anak muda kita. Bagaimana tidak seorang wakil rakyat yang duduk di Senayan dengan gaji yang dia terima dari keringatnya rakyat bisa merendahkan kepala negara seperti itu. Saya ingatkan ya, kalian orang-orang PDIP, walaupun tidak semua, jangan besar kepala kalian, nggak ada urusan sama rakyat ini. Karena seluruh rakyat ini di Indonesia ini tidak semuanya berpartai. Saya juga hidup dari dulu tidak pernah berpartai. Mungkin 70% rakyat Indonesia ini lepas dari urusan partai. Jadi jangan gembar-gembor besar kepala. Kalian memang PDIP itu emang apa banget deh. Kalian bicara soal kuda tuli, kuda ketuli, kuda lumping, kuda sumping, nggak ada urusan sama kami itu. Jadi jangan membesar-besarkan diri seolah-olah reformasi kalian punya punya kontribusi yang begitu besar. Kalau nggak ada PDIP terus Indonesia ini masih menjadi jajahan Orba. Enggak juga, bos. Yang bergerak semua rakyat Indonesia. Jadi karena kalian ikut terlibat di sana saja terus seperti itu. Buktinya setelah itu kalian nggak bisa buat apa-apa juga, ya kan? Ketua umummu aja 2 kali ikut nyapres nggak dipilih rakyat. Itu kan sebenarnya sudah tahu. Jadi jangan seperti itu, karena ya Pak Jokowi memang nggak pernah balas karena memang kalian tidak nggak sekuku hitamnya Pak Jokowi kalian. Nggak ada itu karena nggak punya kontribusi apa-apa kalian itu. Coba kalau kau sebutkan seperti itu kepada kepala negara, berkaca juga. Muka yang cocok dengan sebutan itu mungkin kau sendiri. Coba balikkan ke diri sendiri. Pakai kaca cembung. Supaya jelas ya. Jadi jangan seperti itu. Kan kami sudah bilang, kalau kalian makin ngegas, kalian makin kandas. Karena satu-satunya yang bisa kalian buat untuk memperbaiki diri itu adalah merendahkan diri untuk dinaikkan derajatnya. Tapi kalian kan tidak. Berkoar-koar menyalahkan orang karena kalah 16% itu. Ya menyakitkan. Tapi jangan terus merusak lingkungan. Ini negara yang punya 270 juta orang, bos. Konstitusinya di tangan rakyat ini. Ya kan? Begitu kalian kalah, panik kalian. Kemarin waktu Pak Jokowi di sana, kalian sia-siakan, kalian rendahkan. Ya kan? Itu kan memang karakter kalian seperti itu.
Saya pernah ketemu Mas Hasto itu 11 Agustus tahun yang lalu, dipamerin soal apa sekolah partai dan sebagainya. Kalau outputnya seperti ini, ya sekolah apa itu? Budaya apa yang kalian bangun di dalam partai besar itu? Kalian kan berada di Republik Indonesia, bukan punya negara sendiri, kalian seenak perutnya saja. Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan. Picik dan naif sekali yang punya pikiran seperti itu. Apakah semua kader-kader dari PDIP juga para simpatisan dari partai PDIP memiliki pola pikir yang sama seperti yang tadi? Kalau memang pola pikir kalian yang ada di partai tersebut tidak sama dengan yang tadi barusan diucap, ya pastinya kalian akan keluar dari partai tersebut. Tapi apabila kalian masih bertahan di sana, berarti kalian sama saja seperti yang terucap barusan dari ibu tadi. Kami, rakyat Indonesia, rakyatnya Bapak Presiden Joko Widodo pemilih 02 beserta Prabowo Gibran, tidak rela selama 5 tahun ke depan di daerah-daerah kami, di wilayah-wilayah kami, di seluruh Indonesia dipimpin oleh kader-kader dari partai PDIP, gubernur, bupati, serta wali kota. Jadi, saat ini kita harus bersatu untuk tidak memilih orang-orang yang dicalonkan oleh partai tersebut. Paham semuanya? Ingat, Pak Jokowi saja sekarang diperlakukan seperti itu. Apalagi nanti di pemerintahannya Prabowo Gibran. Dan bisa saja orang-orang apabila yang menang mereka di pilkada nanti, orang-orang tersebut akan dijadikan alat untuk menjegal program-program dari pusat. Jadi, kita sebagai rakyat Indonesia harus waspada tentang itu. Paham semuanya? Bu Ripka Ciptaning, kader PDIP, menyindir dan menghina Pak Jokowi. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini neo orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama. Soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Aduh, Bu Ripka Ciptaning, anggota DPR sekaligus kader PDIP, ketua DPP PDIP lagi, ya, dan sejumlah kader-kader PDIP, kok nggak move on gitu? Kayaknya masih ada luka mendalam, masih ada rasa kesal dengan Presiden Jokowi kita tercinta, ya. Sampai bilang, mari kita lawan Pak Jokowi. Ngapain Pak Presiden kita tercinta dilawan, ngapain? Hah? Yang dilawan itu bandit dilawan, penjahat, siapa lagi? Orang yang jahat, koruptor itu dilawan. Ya, kalau Presiden Jokowi yang memperjuangkan saham Freeport sampai kita sekarang menguasai, ya kan, memperjuangkan tanah Papua, sangat peduli dengan tanah Papua. Terus juga Presiden Jokowi sangat peduli terhadap infrastruktur Indonesia. Sekarang Indonesia disegani di dunia, itu semua karena Pak Jokowi. Kok kita lawan gitu loh, Bu Ripka? Maksudnya apa ini? Dan yang saya dengar kawan-kawan, Bu Ripka Ciptaning ini tidak lolos lagi di pemilu tahun 2024 kemarin. Berarti sebentar lagi Bu Ripka ini tidak menjadi anggota DPR lagi. Ya, dan saya nggak heran karena apa ya, kalimat-kalimatnya pun sepertinya memecah gitu, tidak menjaga kesejukan di masyarakat. Contohnya dia bilang Pak Jokowi lupa minum obat. Terus dia bilang Pak Jokowi suruh ketemu dia agar normal kembali. Emang selama ini Pak Presiden Jokowi kita tidak normal gitu? Gitu Bu Ripka? Hah? Ya kan? Dan juga katanya ada titik-titik kapitalis dan segala macam lah tadi. Aduh, itu menurut saya kata-kata kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu loh. Harusnya sebagai anggota DPR, pejabat negara harusnya bisa menjaga kesejukan yang ada di masyarakat, menjaga masyarakat tetap adem ayem, kan begitu. Apalagi sebentar lagi pilkada. Aduh, gimana menurut kalian kawan-kawan? Apakah menurut kalian Bu Ripka Ciptaning ini sudah benar? Apa aku yang benar? Coba tulis di komentar. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya tuh gak pernah sedih ya, seumur hidup tuh saya gak pernah menangis, gak pernah. Kesedihan dalam hidup saya banyak, cuman saya tidak pernah tangisi gitu. Karena saya merasa bahwa setiap ujian yang Allah berikan pada saya itu, saya bisa lalui.
bisa lalui walaupun sulit melaluinya itu. Tapi saya, dalam hati saya ada keyakinan bahwa saya pasti bisa melalui. Ngapain saya cengeng nangis, ngeluh-ngeluh nangis gitu. Saya ditinggal orang tua saya gitu. Saya nggak diajak gitu, orang tua saya pulang ke Jawa, saya nggak diajak, nggak diurusin, nggak dikasih makan. Saya nggak sedih. Waktu suami saya meninggal, saya nggak nangis. Saya malu kalau nangis sama Allah tuh malu. Bapak saya meninggal juga, saya nggak nangis. Walaupun kesedihan itu ada di dada, saya nggak nangis. Tapi lucunya ya, ketika Pak Jokowi pamit itu, meminta maaf karena beliau hanya orang biasa, ya, banyak kekurangan, pamit untuk menyelesaikan jabatannya gitu, mohon maaf atas kesalahannya itu. Saya seperti orang patah hati ya, seperti orang yang akan ditinggalkan oleh kekasihnya ya. Kenapa begitu? Karena saya merasakan selama 10 tahun ini banyak sekali orang yang mencaci maki, menghina Pak Jokowi, dan itu sebenarnya yang masih menjadi beban dalam hati saya ya. Kenapa saya begitu sedih ketika Pak Jokowi pamit untuk menyelesaikan tugasnya? Itu saja sih yang saya mau ungkapkan.